Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Indra Yustiawan, kita akan membahas lebih jelasnya membaca ya presentasi modul belajar mandiri bidang studi PJOK untuk calon guru PPPK tahun 2021. Yang pertama nanti pembelajaran 1 paradigma baru PJOK. Ya, ini sumbernya dari Widodo Cahyo 2019. Kemudian filosofi Penja 1, kelompok kompetensi C, modul pengembangan keprofesian berkelanjutan Kemdikbud. Jadi kompetensinya nanti penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru mata pelajaran yang lebih spesifik pada pembelajaran 1 paradigma PJOK ya. Di paradigma PJOK nanti isinya yang pertama memahami pengertian PJOK, memahami pengertian pendidikan olahraga. Yang pertama tadi memahami pengertian pendidikan jasmani, yang kedua memahami pengertian pendidikan olahraga, yang ketiga memahami pengertian pendidikan kesehatan, yang keempat menemukan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Itu bedanya apa ya, pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga itu bedanya apa. Kemudian menemukan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan ya. Ini nanti apa pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan itu apa? Yang tadi pendidikan jasmani sama pendidikan olahraga ya. Olahraga, kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu bedanya apa? Kemudian ada tujuan, menganalisis tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Kemudian yang terakhir menentukan manfaat penjas apa ya. Kemudian kompetensinya tadi ya sudah disebutkan, memahami pengertiannya pendidikan jasmani, pengertian pendidikan olahraga, pengertian pendidikan kesehatan, kemudian perbedaan penjas dan penor pendidikan olahraga, kemudian perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan, kemudian menganalisis tujuan, kemudian menentukan manfaat pendidikan jasmani, manfaat tiga opo ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan pengertian pendidikan jasmani, kemudian menjelaskan pengertian pendidikan olahraga, kemudian menjelaskan pengertian pendidikan kesehatan ya. Kemudian yang keempat menemukan perbedaan. Nah ini bedanya pendidikan jasmani sama pendidikan olahraga itu apa, kemudian perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan itu apa. Ingat ya, yang pertama penjas sama penor, yang kedua penjas sama penkes. Kemudian menguraikan tujuan iki opo, tujuan pendidikan jasmani itu opo, kemudian menentukan manfaatnya pendidikan jasmani itu apa, manfaatnya apa saja. Nah yang pertama nanti pengertian pendidikan jasmani ya. Yang pertama ya, pendidikan jasmani tak tandai warna merah aja, pendidikan jasmani warna merah. Oke, jadi pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Williams menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, pendidikan jasmani itu memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Ya, pada kenyataannya pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia, lebih khusus lagi penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya.
hubungan dari perkembangan tubuh fisik dengan pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia, itulah yang menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. Per definisi, pendidikan jasmani diartikan dengan berbagai ungkapan dan kalimat, namun esensinya sama, yang jika disimpulkan bermakna jelas bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia. Jadi mengembangkan keutuhan manusia itu dengan memanfaatkan alat fisik. Dalam kaitan ini diartikan bahwa melalui fisik, aspek mental dan emosional pun turut terkembangkan, bahkan dengan penekanan yang cukup dalam. Berbeda dengan bidang lainnya, misal pendidikan moral yang penekanannya benar-benar pada perkembangan moral, tetapi aspek fisik tidak turut terkembangkan, baik langsung maupun secara tidak langsung. Ya, jadi William tadi menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik nih, memanfaatkan proses pendidikan tapi memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik fisik, mental, serta emosional. Nah, ini pengertiannya nanti ya, jadi tak berjalan dulu. Karena hasil-hasil pendidikan ya dari pendidikan jasmani tidak hanya terbatas pada manfaat penyempurnaan fisik atau tubuh semata. Definisi penjas tidak hanya menunjuk pada pengertian tradisional dari aktivitas fisik. Kita harus melihat istilah pendidikan jasmani pada bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, sebagai satu proses pembentukan kualitas pikiran dan juga tubuh. Nah, menurut Abdul Qadir Ateng, ya, penjas ini merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui ini tadi berbagai kegiatan jasmani yang tujuannya apa? Mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual dan emosional. Ya. Kemudian menurut Agus Mahindra, nih, penjas adalah proses pendidikan tentang dan melalui jasmani. Jadi tentang jasmani dan melalui jasmani. Permainan dan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, kemudian tujuan. Ya. Kok beda ini ya. Nah, tujuan dan pentingnya pendidikan jasmani itu apa saja? Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan nasional. Kemudian yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu dikembangkan ya, dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Kemudian yang ketiga, memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran. Nah, ini memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. Kemudian selanjutnya, mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan, ya, beregu atau individu. Kemudian berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan peserta didik berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang. Jadi keterampilan sosial ini dikembangkan dan memungkinkan peserta didik berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang. Ya. Kemudian menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani termasuk permainan olahraga. Nah, manfaat kebugaran jasmani yang pertama, sebentar ya.
Manfaat pendidikan jasmani ya, masih pendidikan jasmani. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak, kemudian mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Next, nah sekarang hijau kuning nih, pengertian pendidikan olahraga. Ya, kalau pendidikan jasmani tadi merah, sekarang pendidikan olahraga itu kuning. Pengertian pendidikan olahraga. Apa itu pendidikan olahraga? Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Oh, pendapat lain tentang pendidikan olahraga? Pengertian olahraga adalah suatu teknik bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Kalau olahraga itu kompetitif. Kemudian peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Nah, dalam pendidikan olahraga adalah hasil dari pembelajaran sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin dicapai. Jadi ada tujuannya ya, didikte ini. Ciri-ciri pelatihan olahraga menyusup ke dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, sekarang pendidikan hijau. Pendidikan kesehatan. Apa itu pengertian pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi dan tingkah laku kesehatan. Proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi dan tingkah laku kesehatan. Jadi informasi dan tingkah laku kesehatan ini kan terjadi kesenjangan. Nah, ini yang menjembatani ini adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ya. Pendidikan kesehatan memotivasi seseorang untuk menerima informasi kesehatan dan berbuat sesuai dengan informasi tersebut agar mereka menjadi lebih tahu dan lebih sehat. Biar mereka itu tahu dan jadi lebih sehat. Itu pengertian dari Budioro 98. Budioro itu laki-laki kayaknya, tapi kok Bu. Lanjutan. Pendidikan kesehatan apa pengertiannya? Selanjutnya merupakan proses belajar dalam hal ini berarti terjadi proses perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih tahu dan lebih baik pada diri individu. Oke, pada kelompok masyarakat tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu. Kemudian dari tidak mampu mengatasi sendiri masalah-masalah kesehatan menjadi mampu, yaitu Purwanto 99. Kemudian secara umum pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Jadi tujuannya dapat diperinci lebih lanjut antara lain menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat, menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat, mendorong pengembangan dan menggunakan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Menurut Herawani 2001. Nah, tujuan pendidikan kesehatan ini apa tujuannya? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan. Jadi anak-anak itu diajari tentang ilmu kesehatan itu seperti apa, termasuk cara hidup sehat dan teratur. Kemudian yang B, menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Yang C, menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. Ya, hidup sehat sehari-hari. Yang kedua tadi, menanamkan dan membina nilai dan sikap mentale yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Terus yang C itu membina kebiasaan. Yang D, meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Meningkatkan keterampilan apa dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Nah, sekarang perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Perbedaan pendidikan jasmani tadi ya, merah dan hijau. Hijau apa kuning ya?
kuning kita. Nah, jasmani dan olahraga. Yang pertama, pendidikan jasmani. Pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani itu pembelajaran berjalan, misal ya, pendidikan jasmani kalau berjalan. Pembelajaran berjalan pada pendidikan jasmani ditujukan pada usaha untuk membentuk sikap gerak tubuh yang sempurna. Jadi ditujukan usaha membentuk sikap dan gerak tubuh yang sempurna. Pembelajaran biasanya dilakukan dengan materi baris berbaris. Nah, tapi kalau di olahraga, pendidikan olahraga kalau berjalan, itu berjalan pada olahraga merupakan salah satu nomor dalam cabang atletik. Oh, ini disebutkan dengan cabur ya kalau olahraga itu. Jasmani itu gimana gerak anatomisnya, biomekanika geraknya ya, seperti apa. Latihan berjalan dilakukan dengan secepat-cepatnya melalui teknik dan peraturan yang telah baku. Ini aturannya sudah jelas kalau pendidikan olahraga. Nah, kemudian kalau untuk lari, ini misal materi lari. Materi lari pada pendidikan jasmani dimaksudkan untuk dapat mengembangkan keterampilan gerak berlari dengan baik. Nah, ini tetap sama ya, gerakan anatomis atau biomekanika. Biomekanika ya. Biomekanika. Nah, berlari dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu lari zigzag, lari kijang, lari kuda, dan beberapa teknik lari lainnya. Kemudian kalau untuk yang pendidikan olahraga, lari pada olahraga ini merupakan salah satu nomor cabang atletik. Latihan dilakukan untuk mencapai prestasi optimal. Dalam cabang olahraga atletik, lari dibagi dalam beberapa nomor. Nah, ini langsung dicaburkan ya, langsung mengajarkan melalui cabur. Oh, naik cabur itu taringnya seperti ini. Begitu. Kemudian kalau lompat, ya sama ya, materi lompat pendidikan jasmani dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan lompat lompat yang baik itu seperti apa. Kemudian lompat dapat dilakukan dengan beberapa teknik, lompat harimau, lompat kodok, lompat beberapa teknik lompat lainnya. Kemudian kalau lompat di pendidikan olahraga, lompat berolahraga merupakan satu nomor cabang atletik ya. Latihan lompat pada cabang atletik dilakukan untuk mencapai prestasi, sama ya. Lempar ini juga sama, bagaimana melempar dengan baik ya. Materi lempar pendidikan jasmani dimaksudkan untuk dapat mengembangkan keterampilan. Maksudnya itu untuk mengembangkan keterampilan dengan baik. Lempar dapat dilakukan dengan beberapa teknik, lempar bola, lempar sasaran, dan beberapa teknik lempar lainnya. Tapi kalau untuk lempar di bidang olahraga, ini merupakan salah satu cabang. Nah, ya kan, latihan pada cabang atletik dilakukan untuk mencapai prestasi. Intinya prestasi kalau pendidikan olahraga. Nah, kemudian kalau pendidikan jasmani dan kesehatan itu apa bedanya? Sama-sama ya, tujuan pendidikan jasmani itu diarahkan untuk pengembangan individu secara menyeluruh, artinya meliputi aspek organik, motorik, emosional, dan intelektual. Sedangkan pada olahraga kompetitif terbatas pada pengembangan aspek kinerja motorik yang dikhususkan pada cabang olahraga tertentu. Ini pendidikan olahraga ini kayaknya. Ya. Nah, aktivitas yang dilakukan pada pendidikan jasmani bersifat multilateral, artinya seluruh bagian pada tubuh peserta didik dikembangkan secara proporsional, mulai dari tubuh bagian atas, upper body, bagian tengah atau torso, maupun bagian bawah, lower body ya. Tapi untuk tujuan pendidikan kesehatan itu apa? Yaitu untuk meningkatkan status kesehatan dan mencegah timbul penyakit, mempertahankan derajat kesehatan yang sudah ada, memaksimalkan fungsi dan peran pasien selama sakit, serta membantu pasien dan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan secara mandiri ya. Secara umum tujuannya adalah dari pendidikan kesehatan itu untuk mengubah perilakunya individu atau masyarakat di bidang kesehatan, biar tahu gimana caranya menjaga kesehatan, caranya hidup sehat, teratur, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan kesehatan sendiri adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi itu terdiri apa? Fisik, mental, sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Nah, keharmonisan dalam pendidikan kesehatan tidak didapat melalui aktivitas jasmani untuk memperoleh kebugaran yang terkait dengan kesehatan. Sebagaimana dalam pendidikan jasmani, tidak bisa ya. Jadi tidak dapat melalui aktivitas jasmani untuk memperoleh kebugaran
yang terkait dengan kesehatan sebagaimana yang di pendidikan jasmani, melainkan melalui pembelajaran dan penyampaian materi kesehatan secara umum, bahkan meliputi kesehatan secara medik dewe, didongke dewe ya, antara kesehatan sama pendidikan jasmani itu dewe untuk kebugaran sendiri-sendiri. Oke, itu dulu ya, cukup sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.